Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya berharap bahwa saudara semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat penting dalam perjalanan iman kita. Sesuatu yang seringkali menjadi sumber kekuatan atau kelemahan kita dalam menjalani hidup sehari-hari. Tema kita hari ini adalah kepercayaan diri dalam Kristus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kita bahas bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih atas kasih karunia dan pemeliharaan-Mu yang senantiasa melingkupi hidup kami hingga saat ini. Engkau adalah Allah yang setia, dan kami percaya bahwa setiap langkah hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami memohon hadirat-Mu untuk menyertai kami dalam perenungan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kebenaran yang Engkau sampaikan hari ini. Kiranya firman-Mu tidak hanya menjadi pengetahuan bagi kami, tetapi menjadi kekuatan yang mengubah hidup kami, agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Roh Kudus, bimbinglah kami, dan berikan kami hikmat untuk dapat menerima dan menerapkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kepercayaan diri adalah bagian penting dari kehidupan kita. Setiap hari kita berhadapan dengan berbagai tantangan yang menuntut kita untuk melangkah dengan keyakinan. Di tempat kerja, di rumah, dalam hubungan kita dengan orang lain, bahkan dalam menghadapi pergumulan batin kita sendiri. Namun pertanyaannya adalah, dari mana sumber kepercayaan diri kita yang sejati? Apakah kita hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan kita sendiri? Ataukah, sebagai pengikut Kristus, kita memiliki sumber kepercayaan diri yang lebih kokoh, lebih dalam, dan lebih kuat? Mari kita buka firman Tuhan dari Filipi 4 ayatnya ke-13 yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini menjadi kunci bagi kita dalam memahami bagaimana kita, sebagai orang percaya, dapat memiliki kepercayaan diri yang sejati dan teguh di tengah segala pergumulan hidup. Filipi 4 ayat 13 adalah salah satu ayat yang sangat terkenal di kalangan orang Kristen. Ayat ini seringkali digunakan sebagai dorongan bagi mereka yang merasa lemah atau berjuang dalam hidup mereka. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tapi apa sebenarnya maksud dari ayat ini? Mari kita lihat lebih dalam. Ketika Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi, dia sedang berada dalam kondisi yang sangat sulit. Paulus menulis dari dalam penjara, menghadapi berbagai kesulitan dan penganiayaan. Namun, di tengah situasi yang penuh tekanan ini, Paulus mampu menyampaikan kata-kata yang begitu penuh kekuatan dan keyakinan. Bagi Paulus, rahasia kekuatannya terletak bukan pada dirinya sendiri, tetapi pada Kristus. Paulus tahu bahwa dirinya sendiri tidak mungkin dapat menanggung semua penderitaan yang dia alami. Namun, di dalam Kristus, dia memiliki kekuatan yang melampaui segala keterbatasannya. Saudara-saudara, seringkali kita berpikir bahwa kepercayaan diri harus datang dari dalam diri kita sendiri, dari kemampuan kita, prestasi kita, atau bahkan dari apa yang orang lain katakan tentang kita. Tapi bila kita melihat hidup kita dengan jujur, kita akan menyadari bahwa semua itu bisa rapuh. Kadang-kadang, meskipun kita sudah berusaha sebaik mungkin, kita tetap gagal. Mungkin kita gagal dalam pekerjaan, dalam hubungan, atau dalam impian kita. Dan saat itulah kepercayaan diri kita goyah. Kita mulai meragukan diri sendiri dan merasa bahwa kita tidak cukup baik. Namun saudara, disinilah kebenaran firman Tuhan menjadi terang. Kepercayaan diri yang sejati tidak dibangun di atas dasar yang rapuh seperti prestasi atau penilaian orang lain. Kepercayaan diri yang sejati dibangun di atas fondasi yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita percaya bahwa Kristus adalah sumber kekuatan kita, kita tidak lagi harus bergantung pada kekuatan kita sendiri yang terbatas.
Sebaliknya, kita bisa hidup dalam keyakinan bahwa Tuhan yang memberi kita kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu, termasuk tantangan terbesar dalam hidup kita. Mari kita bayangkan sebuah situasi sehari-hari yang mungkin banyak dari kita pernah alami. Bayangkan seorang mahasiswa yang sedang bersiap-siap untuk menghadapi ujian akhir. Selama berminggu-minggu, dia telah belajar dengan giat, menghabiskan malam-malam panjang untuk membaca buku, mengerjakan latihan soal, dan mencoba mempersiapkan diri sebaik mungkin. Namun mendekati hari ujian, dia mulai merasakan kecemasan yang luar biasa. Tiba-tiba, dia merasa bahwa semua usahanya belum cukup. Dia takut gagal. Ketika hari ujian tiba, dia merasa sangat tidak percaya diri dan mulai meragukan apakah dia bisa berhasil. Saudara, kita semua pernah mengalami saat-saat seperti itu, di mana ketakutan dan kecemasan mulai merasuki pikiran kita, menggantikan kepercayaan diri kita. Namun dalam situasi ini, mahasiswa tersebut berhenti sejenak dan mengingat firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 13. Dia berdoa, menyerahkan semua ketakutan dan kecemasannya kepada Tuhan, dan memohon agar Tuhan memberinya kekuatan. Setelah berdoa, dia merasa lebih tenang, lebih fokus, dan lebih percaya diri. Bukan karena dia tahu pasti bahwa dia akan mendapatkan nilai yang sempurna, tetapi karena dia tahu bahwa apapun hasilnya, Tuhan ada bersamanya. Dalam Kristus, dia memiliki kekuatan untuk menanggung apapun hasil yang akan datang. Saudara, cerita ini adalah gambaran tentang bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan dalam situasi sehari-hari. Baik dalam ujian, dalam pekerjaan, atau dalam hubungan kita, Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Kepercayaan diri kita tidak perlu dibangun dari hasil yang sempurna atau dari pengakuan orang lain. Kepercayaan diri kita didasarkan pada siapa Tuhan itu dan apa yang Dia mampu lakukan dalam hidup kita. Jadi, bagaimana kita bisa menerapkan kebenaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari saya bagikan 3 hal yang bisa membantu saudara-saudara dalam membangun kepercayaan diri di dalam Kristus. 1. Berdoa dan bergantung pada Tuhan dalam segala hal. Setiap kali saudara merasa cemas, ragu, atau tidak percaya diri, ingatlah untuk segera berdoa. Serahkan segala beban saudara kepada Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Doa adalah salah satu cara terbaik untuk membangun kepercayaan diri di dalam Tuhan. Karena melalui doa, kita mengakui bahwa tidak bisa melakukannya sendiri dan memohon kekuatan dari Tuhan. 2. Berfokus pada janji Tuhan, bukan pada keadaan. Kita seringkali terlalu fokus pada masalah atau tantangan yang kita hadapi, sehingga kita lupa bahwa Tuhan lebih besar dari semua itu. Setiap kali saudara merasa terbeban oleh keadaan, ingatlah janji Tuhan dalam firman-Nya. Firman Tuhan hari ini adalah salah satu janji yang dapat menjadi pengingat bahwa apapun tantangan yang saudara hadapi, Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara. Latihlah diri saudara untuk selalu mengingat janji-janji Tuhan ketika sedang menghadapi situasi sulit. 3. Kelilingi diri dengan orang-orang yang menguatkan. Kepercayaan diri juga dapat dibangun melalui dukungan dari komunitas saudara. Carilah saudara-saudara seiman yang bisa mendukung dan menguatkan saudara melalui doa, nasihat, dan persahabatan yang berpusat pada Yesus Kristus. Jangan berjalan sendirian dalam iman. Tuhan memberikan kita komunitas gereja untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan saling menguatkan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa kekuatan dan kepercayaan diri kami tidak harus berasal dari diri kami sendiri, melainkan dari Engkau. Kami memohon bimbingan-Mu agar kami selalu mengandalkan Engkau dalam setiap tantangan yang kami hadapi. Berikan kami keberanian dan kekuatan untuk menjalani hidup dengan keyakinan penuh bahwa Engkau selalu menyertai kami. Jadikan kami pelaku firman-Mu, bukan hanya sebagai pendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah merenungkan bersama tentang bagaimana membangun kepercayaan diri yang sejati di dalam Kristus. Ingatlah selalu bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Mari kita terus hidup dengan keyakinan dan kepercayaan bahwa Tuhan ada bersama kita dalam setiap langkah kehidupan. Jika saudara merasa diberkati oleh renungan ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar saudara tidak ketinggalan renungan lainnya. Bagikan juga renungan ini kepada keluarga, saudara, atau teman-teman saudara, agar semakin banyak orang yang dikuatkan oleh firman Tuhan. Semoga kita semua terus dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.